kabar semuanya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nantinya apa yang kita pelajari bisa berkah ilmunya. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi pada kesempatan kita hari ini, saya selaku CGP Angkatan 8 memiliki tugas bagi saya sendiri untuk memberikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman saya tentang budaya positif di sekolah kita nantinya. Setelah Bapak Ibu melihat tentang budaya positif yang saya tampilkan, kira-kira yang terbesit di pikiran Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Budaya yang baik. Salam budaya yang baik. Ada lagi dari teman-teman kita yang lain? Membaca doa sebelum pembelajaran. Pembiasaan dan sikap-sikap yang baik yang kita terapkan untuk anak didik kita. Terima kasih semuanya. Berarti sudah terarah ya. Apa itu budaya positif? Yang lebih tepatnya adalah pembiasaan yang baik yang nantinya kita akan terapkan di sekolah kita bagi anak didik kita. Kemudian dari modul 1.4 kami pelajari budaya positif yang tadinya yang sudah kita lihat dalam konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Itu yang inti dari modul 1.4 yang saya ambil untuk kita ulas bersama dan kita pahami bersama. Kemudian pembelajaran paradigma dan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kan ada dua bentuk pembelajaran untuk anak-anak. Yang pertama berpusat pada murid, yang kedua berpusat pada guru. Sebaiknya kita menggunakan pembelajaran yang seperti apa? Berpusat pada murid. Yang lainnya sama ya, karena kalau pembelajaran berpusat pada murid, tentunya kita menuntun anak-anak sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki. Kita mendidik mereka, apa yang mereka miliki kita kembangkan. Kalau misalnya berpusat pada guru, tentunya sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak perlu tahu apakah anak memiliki bakat di bidang apa, itu tidak perlu tahu. Yang penting sesuai dengan keinginan kita. Itu kalau berpusat kepada guru. Tentunya anak-anak tidak mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang diharapkan
dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian tentunya sekarang sudah dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Dalam pembelajaran kita kepada anak-anak, kita akan membawa mereka memiliki nilai-nilai Pancasila, yaitu dalam nilai kebajikan yang disepakati bersama dalam profil pelajar Pancasila. Nah, coba Ibu perhatikan profil pelajar Pancasila ada berapa item? 6 item. Ibu sudah hafal dengan semuanya? Sebagian. Lagu profil pelajar Pancasila bisa? Belum ya. Bagaimana kita mengajarkan anak kalau kita sendiri belum paham dengan profil pelajar Pancasila? Ya, makanya sekarang kita belajar dari sekarang, kita pahami dulu pelajaran Pancasila itu bagaimana, ya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Apakah itu sudah kita terapkan kepada anak didik kita? Sudah. Contohnya apa? Berdoa sebelum belajar. Apalagi? Yasinan setiap hari Jumat. Ada lagi yang lain? Bersalaman ketika datang dan pulang sekolah. Itu merupakan budaya positif yang sudah kita terapkan, walaupun kita tidak menyadarinya bahwa itu tergantung dalam komponen profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, yang di poin 1 kita memang sudah menjalankan, tapi tolong kita tingkatkan kembali. Kemudian berkebinekaan global. Bagaimana berkebinekaan global? Di situ kan ada lambang cinta, kan, hati, ya. Jadi diterima oleh kelompok itu, ya. Ya, itu salah satunya. Jadi kita menciptakan anak-anak yang bisa diterima oleh kelompok masyarakat, dan ya global itu luas, ya. Ya pokoknya diterima oleh masyarakat luas. Kemudian bergotong royong. Makna gotong royong di sini bisa Ibu pahami untuk kita terapkan kepada anak-anak. Kerjasama. Jadi kalau gotong royong yang terlintas di pikiran kita, melakukan kebersihan sekolah, ya, putih sampah, ya, gotong royong di sini maknanya luas. Kerjasama seperti Bapak katakan tadi itu merupakan sebuah gotong royong. Jadi anak-anak bisa melakukan kolaborasi dengan teman-temannya di dalam kelas, kerjasama dalam mengerjakan tugas, itu juga gotong royong. Kemudian kreatif. Kreatif mengeluarkan ide-ide baru. Ya, ada lagi yang lain? Iya, tepat. Jadi kita harapkan kepada anak-anak kita di dalam penerapan profil pelajar Pancasila memiliki kekreatifan pada anak. Mereka tidak monoton dengan apa yang kita berikan, tapi mereka bisa menciptakan hal-hal yang baru bagi mereka. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis. Siswa mampu menyelesaikan masalah. Jadi setiap tantangan yang mereka miliki, mereka mampu menuntasnya dengan sendirinya tanpa harus mengharap
bantuan dari orang lain. Kemudian mandiri. Mandiri di sini apa mandi sendiri atau bagaimana? Bagaimana? Ya, nilai mandiri anak-anak tidak bergantung kepada gurunya, kepada temannya. Mereka mau mengembangkan dirinya, mau belajar. Itulah yang dinamakan kemandirian dan bisa membahagiakan orang lain, terutama dirinya sendiri. Itu nilai mandiri yang kita harapkan kepada anak-anak kita nantinya ketika kita menerapkan project ya. Ya, sekarang karena kan di kurikulum Merdeka lebih dikenal dengan project. Jadi nilai-nilai profil dalam profil belajar Pancasila juga kita tanamkan dalam project. Lebih melakukan sesuatu dan menghasilkan produk. Jadi nilai kerjasamanya di situ ada, kemudian berkebinekaan juga ada dalam project, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan terutama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang kita harapkan nantinya kepada anak-anak kita. Sementara sekarang ada kita dengar di sekolah kita tidak cocok kita gunakan profil belajar Pancasila. Kenapa? Kan tidak ada salahnya kan tidak ada yang melanggar. Memang semua apa yang kita lakukan selama ini sudah terwakili, cuma kita tidak tahu saja. Oh, ini nilai-nilai yang terkandung dalam profil belajar Pancasila. Yang penting apa yang kita lakukan tidak melanggar dengan norma-norma dan nilai-nilai agama yang kita anut. Kemudian dengan budaya yang kita miliki tidak melanggar. Itu saja caranya, cara penerapannya sesuai dengan nilai budaya kita. Kemudian disiplin positif. Kata disiplin. Tertib, bertanggung jawab. Apalagi? Patuh terhadap peraturan. Ya, itu semua benar. Yang lebih tepatnya, disiplin itu merupakan bentuk kontrol diri kita. Jadi bentuk kontrol diri, kita belajar untuk mengontrol diri sendiri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Itu namanya disiplin. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak lebih bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dengan nilai-nilai kebajikan. Itu yang dinamakan disiplin positif. Jadi cara kita menerapkannya agar cara kita dalam menerapkan anak-anak bisa lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Jadi disiplin positif itu lebih kepada diri kita sendiri. Jadi apa yang kita lakukan itu berdasarkan dari hati nurani kita, niat kita, yang dinamakan dengan intrinsik. Ya. Kemudian yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan atau pujian dan hukuman. Itu ya yang tadi saya katakan, nilai intrinsiknya ada, karena itu yang dari dalamnya, bukan dari luarnya. Kalau berdasarkan paksaan itu
disiplin yang dipaksa oleh orang lain itu namanya disiplin eksternal. Ya, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contohnya nilai-nilai kebajikan yang kita pelajari sekarang yaitu nilai-nilai yang sudah disepakati bersama, salah satunya dalam nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita pelajari tadinya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu salah satu nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Selain dari ada 9 pilar karakter yang sudah disepakati dan banyak lagi yang sudah disepakati bersama. Sementara kita karena sedang menjalankan profil pelajar Pancasila, maka kita mengambil nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian motivasi perilaku manusia. Itu bagaimana motivasi perilaku manusia? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu maknanya bagaimana? Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi segala sesuatu yang dilakukan anak-anak kita, dia menghindari adanya hukuman dan aman. Ketika saya mengerjakan ini dan ketika saya tidak mengerjakannya, apa yang saya hukuman apa nanti yang saya dapatkan, ganjaran apa yang saya berikan, apakah saya akan dikeluarkan dari sekolah? Itu yang dilakukan anak-anak kita ketika dia melakukan sesuatu. Pada saat Bapak Ibu memberi tugas kepada anak-anak mengerjakan tugas baik PR ataupun tugas di dalam kelas, mereka mengerjakannya karena merasa apa? Merasa takut untuk dihukum. Kalau tidak mengerjakan PR nantinya dikeluarkan, dipedang, tiba hakim. Itu kenapa mereka mau mengerjakannya? Itu karena menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Itu pernah nggak dilakukan di kelas? Ada. Contohnya, ya, memberikan nilai yang bagus kepada siswa yang membuat tugas. Di sini motivasi yang dimiliki anak atau kita sendiri sebagai manusia ingin dipuji, ya. Jadi melakukan sesuatu ingin dipuji. Kalau kita sebagai guru, saya mengerjakan tugas biar saya dipuji sama kepala sekolah, ya. Karena mengharapkan pujian dari kepala sekolah. Itu contohnya. Menghilangkan rasa malas. Kemudian yang ketiganya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, itu merupakan motivasi yang timbul dari diri sendiri, dari dalam, dan motivasi intrinsik namanya ya. Jadi yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri, dia ingin merubah dirinya berdasarkan keyakinan yang sudah dipelajari, yang sudah disepakati bersama, sehingga dia bukan terikat dengan suatu aturan ya, tapi dia punya keinginan untuk merubah dirinya sendiri dalam melakukan sesuatu yang kita berikan tugas kepada dia. Ketika kita kasih tugas, guru memberikan tugas kepada anak, dia berkeinginan untuk mengerjakannya supaya dia bisa. Nah, di sini juga tadi poin keyakinan kelas. Keyakinan kelas sekolah atau kelas. Peran kita sebagai guru berperan untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas atas kesepakatan antara guru dan murid. Jadi Bapak Ibu tahu keyakinan kelas itu apa? Pernah dengar keyakinan kelas? Ya? Apakah sama dengan peraturan di kelas? Kalau kita bilang sama, tidak sama. Tapi itu memang sesuatu yang harus dijalankan oleh anak didik kita. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kan timbul pertanyaan. Kita misalnya siswa, kita pak kesepakatan ini kita supaya kalau tidak boleh ibu dalam proses belajar mengajar, siswa itu kan terima, pasti lahirlah satu peraturan, itu peraturan, itu pasti itu meyakinkan siswa. Ya, sekarang kita ya bagus sekali Bapak tanggapannya. Sekarang kita coba dulu pahami antara keyakinan kelas dan peraturan kelas ya Bapak. Kalau peraturan kelas itu yang dibuat oleh guru itu sendiri, dia satu arah, ya, tidak berdasarkan kesepakatan bersama dengan murid, ya, itu merupakan sebuah aturan. Anak-anak harus menjalankannya, yang membuat aturannya guru. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan dari aturan tadi, kita buat sebuah keyakinan. Kalau dalam keyakinan itu kita selalu menggunakan kata-kata yang positif. Jadi di sini yang dinamakan keyakinan kelas merupakan sesuatu yang sudah disepakati bersama antara murid dan guru, dan tugas murid menjalankan apa yang sudah mereka yakini dan bisa mereka lakukan untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi tugas kita di sini berperan untuk mewujudkan, jadi membantu siswa untuk mewujudkan keyakinan kelas tersebut. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas bersifat universal, yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Bersifat universal, tahu? Umum. Contohnya gotong royong, menjaga kebersihan kelas, disiplin, ya. Itu
itu namanya yang bersifat universal. Kita buat keyakinannya anak-anak mudah dalam mengingatnya dan memang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini pertanyaan tadi, mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Sudah terjawab ya. Kemudian kita kembali ke, atau memang sudah paham dengan apa yang dinamakan dengan jaringan kelas? Jangan kita maju dulu, ya. Paham? Seperti apa keyakinan, seperti apa peraturan, mungkin Bapak Ibu sudah mengerti ya. Kemudian di poin kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang akan kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu sangat dasar sekali. Yang pertama, bertahan hidup. Itu merupakan kebutuhan yang memang sama sekali tidak bisa dihindari oleh manusia karena itu merupakan kebutuhan pokok. Ya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Itu kebutuhan pokok. Memang kita dalam kehidupan kita, walau bagaimanapun caranya, kita harus bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Itu bagaimana dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya kita mau diterima oleh orang lain dalam suatu kelompok, dipedulikan, ada menjadi bagian dalam kelompok tertentu, ya kan? Itu ketika kita ke sekolah, mau nggak kita dibenci oleh orang lain? Tidak kan? Tapi kita memiliki kebutuhan, kita butuh disayang. Ketika kita melakukan sesuatu, saya mau disayang sama orang. Saya tidak mau dibenci oleh orang lain. Karena kalau dibenci, kita tidak nyaman. Kemudian penguasaan. Di sini apakah ada di diri kita memiliki kebutuhan yang memang ini tergantung kita sendiri ya dalam penguasaan ya. Mau menguasai bagaimana atau bisalah kita kontrol atau bagaimana. Karena di sini penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin berprestasi. Jadi dalam memaknai penguasaan di sini, kalau dalam memimpin tentunya ya sekarang yang kita lihat ya penguasaannya bagaimana yang mereka gunakan. Apakah menjadi pemimpin yang lebih baik atau menjadi pemimpin yang memang tidak diharapkan. Tapi kita memiliki kebutuhan itu, ingin menguasai. Tapi bagaimana caranya itu tergantung bagaimana kita dalam menyikapi penguasaan pada diri kita. Kemudian kebebasan. Kebutuhan ingin bebas, tidak terikat, tidak tergantung dengan orang lain, tidak mau diatur oleh orang lain. Jadi di sini contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri sendiri. Jadi mandiri tadi sudah kita bicarakan bagaimana yang dimaksud dengan nilai mandiri. Kemudian dengan
memiliki pilihan. Jadi kebutuhan kebebasan dengan contohnya memiliki pilihan. Kalau kita tidak bebas, tentunya kita tidak bisa menentukan sesuatu yang berdasarkan keinginan kita. Ya, karena tadi contohnya aturan yang dibuat oleh guru itu di siswanya tidak ada pilihan, mau tidak mau harus melakukan. Kemudian kesenangan, ada enggak di antara teman-teman tidak mau senang hidupnya? Tidak ya? Ya? Bagaimana Bapak? Semua mau senang. Kalau misalnya kepalanya sudah stres dengan berbagai persoalan, tentunya kita mau refreshing, bermain, bercanda dengan orang lain, kemudian dan banyak hal lagi yang memang kita butuhkan dalam kesenangan kita. Salah satunya ingin memiliki uang yang banyak, ya senang itu Bu? Senang ya. Nah, di sini poin yang paling penting bagi kita, kita merefleksi diri, apakah kita berada di posisi mana ya? Ya, lima posisi kontrol bagi guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Bisa Ibu bayangkan? Sebagai penghukum itu bagaimana? Sebagai pemantau itu bagaimana? Sebagai memberi denda kepada sang anak. Bagaimana dengan yang lain? Memberi sanksi. Tidak boleh. Tidak boleh jauh dari materi yang kita cari. Ya, hampir ya. Jadi hampir tepat Pak. Jadi kalau menghukum itu merupakan sesuatu yang dilakukan secara tiba-tiba, tidak berdasarkan kesepakatan bersama dengan anak-anak, kemudian bersifat menyakiti psikis anak dan fisik anak. Itu merupakan hukuman yang kita berikan. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, sesuatu yang kita sudah sepakati bersama, mereka lakukan itu bukan merupakan hukuman. Kalau hukuman itu anak-anak menerima apa yang kita lakukan, yang kita berikan kepada mereka, tapi sifatnya menyakiti baik secara psikis ataupun secara fisik anak. Kita bedakan dulu antara hukuman dengan konsekuensi. Dan ada lagi kata restitusi. Ya, pernah dengar restitusi? Belum ya, saya pun baru kali ini mendengar kata-kata restitusi. Apakah saya memang literasinya kurang atau memang kata-kata restitusi itu baru ya Pak ya?
Kalau hukuman itu bersifat satu arah, ya, yang dilakukan seperti yang saya katakan tadi, menyakiti hati si anak dan melukai fisik si anak. Bukan melukai saja Pak ya, pokoknya yang bersifat tubuh anak itu jerah itu merupakan menyakiti fisiknya, dan itu memang harus terjadi karena kita dalam menerapkan disiplin nggak salah, tergantung cara kita saja bagaimana, apakah yang kita lakukan itu benar apa tidak, tepat atau tidak. Makanya sekarang kita refleksi dulu, karena dalam antara hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Kalau konsekuensi itu sebuah aturan yang memang anak-anak sudah tahu sebelumnya, sudah kita sepakati sebelumnya, dan itu memang harus terjadi juga. Tapi mereka sudah mengerti, oh ini yang akan terjadi. Tapi sifatnya tidak menyakiti perasaan dan fisik si anak. Kemudian dengan restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka masing-masing, karena si anak sudah mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan dan mampu mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka lakukan. Itu namanya restitusi. Nah, kata-kata baru Pak ya, restitusi ya. Ya, restitusi. Kalau saya sendiri ya, memang baru saya dengar Pak kata-kata restitusi selama saya jadi CGP. Itu selalu seperti saya katakan tadi, apakah saya literasinya kurang atau apa, saya nggak tahu ya. Yang jelas baru kali ini saya mendengar ya. Iya. Sebaiknya kita menggunakan restitusi atau konsekuensi atau hukuman untuk anak. Kalau restitusi itu si anak mampu mencari solusi dari kesalahan yang mereka lakukan dan mampu mempertanggungjawabkan atas kesalahannya. Kalau konsekuensi berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan, sementara hukuman sesuatu yang diberikan oleh guru kepada anak, yang dilakukan oleh guru kepada anak, sifatnya menyakitkan baik secara fisik maupun mental. Kemudian kalau posisi kita sebagai penghukum, bagaimana reaksi anak terhadap kita? Marah. Karena semua siswa atau pembelajar juga yang tidak diberikan hukuman, pastilah marah kepada yang memberikan hukuman, ya sudah pasti. Kalau siswa itu, tapi kalau kita lihat di situ Pak Abu, kalau kita di situ ada hukuman, ada restitusi, ada satu lagi apa namanya konsekuensi. Tapi kalau kita buat konsekuensi atau restorasi, saya rasa gampang. Nggak ada yang mau memberikan, kecuali kita hukuman dia Iya Pak. Iya betul Pak. Memang nggak salah, tergantung kondisi ya Pak ya. Tapi pelan-pelan Pak. Memang tidak mudah dalam menerapkan aturan atau merubah anak-anak. Saya pun dulunya berpikir seperti itu Pak. Memang di sini nggak bisa kita terapkan sesuai dengan konsep. Apalagi saya guru BK Pak ya, berpikiran seperti itu. Tapi sekarang kita akan mencoba pelan-pelan ya Pak ya. Sudah mengerti dengan posisi hukuman. Jadi tentunya anak
pada saat kita memposisikan diri sebagai penghukum, tentunya anak akan patuh pada kita. Dan timbal baliknya mereka benci dengan kita. Itu memang sudah terjadi, ya, baik pada diri kita sendiri atau teman-teman kita yang lain, itu memang sudah terjadi, ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Di sini posisi anak kita ketika kita dalam posisi guru kita sebagai pembuat merasa bersalah, anak-anak merasa dia tidak ada harganya, tidak berguna. Kemudian di posisi teman, itu merupakan suatu hal yang memang bagus, ya, kalau kita perhatikan, ya, memposisikan diri sebagai teman bagi anak-anak. Jadi tapi ada yang memang kurang tepat ketika kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai teman bagi anak-anak, karena nantinya anak-anak akan bergantung dengan kita, ya. Apa yang mereka lakukan, oh saya punya bapak, ya. Kemudian dia timbal baliknya lagi, dia tidak senang dengan guru yang lain ketika guru yang lain tidak memposisikan diri sebagai posisi teman. Jadi di sini kita menciptakan pada anak tidak ada rasa kemandirian. Memang bagus sebagai teman. Kemudian di posisi pemantau, itu posisi pemantau seperti yang dikatakan tadi, kita selalu berpatokan kepada aturan yang berlaku di sekolah. Guru di sini selalu berpedoman kepada catatan, menggunakan catatan-catatan. Itu posisi kita sebagai pemantau. Oh, si A ini salah, si B ini benar. Itu sebagai posisi kita memantau. Siapa yang sudah merasa diri pada posisi memantau? Ya, selama ini di posisi pemantau. Semua, ya, kita merasakan, ya. Kita semua merasakan bahwa kita berada di posisi pemantau. Kemudian yang kelima, yang terakhir, posisi manajer. Itu mengerti dengan posisi manajer? Proses, kebutuhan, kegiatan untuk menuju sesuatu kebutuhan. Tepat sekali. Jadi kita pada posisi manajer, di sini kita menuntun anak untuk mencari solusi pada kesalahan yang sudah dilakukannya. Kemudian anak tersebut mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang dimiliki. Karena di sini kan kalau kita di posisi manajer, kita selalu menggunakan restitusi yang seperti kita katakan tadi. Jadi kita membuat anak lebih mandiri dan perubahan yang dilakukan berdasarkan dari dalam diri anak tersebut. Nah, ini contohnya. Posisi kontrol ketika kita berada di posisi penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Itu kata-kata yang keluar dari mulut kita ketika kita berada di posisi penghukum. Patuhi aturan saya, atau kalau tidak, awas.
atau awas kamu ya. Ya. Bahasa otoriter, tidak istilahnya kasar. Kita tunjuk dia. Kamu ya, datang terlambat, udah telat, tidak pakai sepatu lagi. Nah itu itu aja tidak mempan Pak ya. Itulah Pak. Kenapa tidak mempan Pak? Karena perubahan yang kita lakukan berdasarkan hukuman, bukan merupakan kesadaran yang mereka miliki. Kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak bilang harus memberitahu kamu ya? Berapa kali Bapak bilang harus memberitahu kamu ya? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Jadi kan kalau di situ kan timbul dalam pikiran anak-anak kita ketika kita mengeluarkan kata-kata seperti itu. Saya ini merasa tidak berguna ya. Saya sudah mengecewakan Bapak. Jadi dia merasa bersalah ketika dia kemana-mana dia gelisah dengan apa yang sudah dia lakukan. Jadi dia salah, ternyata saya salah dengan guru saya. Jadi perasaan dia dalam keseharian itu bagaimana? Bodoh amat. Bodoh amat. Itulah ketika kita berada di posisi yang membuat anak merasa bersalah. Jadinya anak-anak nantinya gelisah. Kemudian pada posisi teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini kesannya bagaimana? Memanjakan anak, ya kan? Ya, memanjakan anak. Jadi anak ketika berhadapan dengan kita yang memposisikan kita diri sebagai teman, dia selalu manja dengan kita. Jadi dia tidak berpikir, oh ada tantangan ke depan nantinya apa yang harus saya lakukan. Karena segala sesuatu dia, kalau semua kita dulu memposisikan sebagai teman, ya sudah anak kita. Ketika kita lepas dia keluar udah tidak berani. Kita bawa ke kabupaten aja harus pegang di baju guru. Itulah kalau kita memposisikan diri, karena di sini anak tidak mandiri, terlalu manja. Dan seperti yang sudah saya katakan, dia hanya senang dengan guru yang memanjakan dirinya. Kemudian di posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu harus membeli atributnya, jangan diulangi. Itu kalau pemantau seperti saya bilang selalu berpegang kepada aturan. Jadi di sini kita selalu mencatat. Oh siapa nih yang salah? Kita pantau lagi. Oh ada perubahan enggak? Jadi ini sudah melanggar dengan aturan ini, dengan aturan itu. Karena di sini selalu berpatokan kepada aturan. Nah, di sini manajer. Siapa yang sudah memposisikan diri sebagai manajer? Ada enggak? Kira-kira tidak ya Pak ya? Ada Pak, sekali-sekali jangan bilang tidak ada. Sekali-sekali ada. Karena kita sebagai guru ada, itu pasti ada. Manajer dalam rumah tangga Pak ya? Mengatur rumah tangga, mengatur sekolah, kepala sekolah sebagai manajer bagi sekolahnya. Kita sebagai guru manajer kepada siswa kita. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya?
kata-kata yang kita lakukan, yang kita keluarkan, apakah kasar atau tidak, menyakiti atau tidak, keras apa tidak, kira-kira tidak ya, pasti dengan suara yang lembut yang kita utarakan kepada anak-anak dan mengarahkannya ke hal yang membuat anak lebih mandiri. Itu posisi kita sebagai manajer. Ya, sekarang kita refleksi diri. Nah, kita ingat kembali kita berada di posisi mana. Ya, kelima-limanya. Pernah ya Pak ya, kelima-limanya kita lakukan Pak ya. Paling banyak nomor 1. Ya, itu posisi menghukum, terhukum ya. Iya. Kalau posisi menghukum, kita berada di posisi yang aman. Kita mencari titik aman. Jadi tidak mau susah-susah dalam mendidik anak. Ya, tidak mau berpikir spontan ya. Karena kalau dia manajer itu kita kan harus kritis dalam berpikir. Ini anak yang seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Ini kasusnya seperti ini, sebaiknya saya berkata apa sama anak-anak untuk membangkitkan semangat anak dalam melakukan perubahan. Karena kasus yang terjadi kan banyak. Ada anak yang berkelahi, anak yang memang malas dalam belajar. Ini cocoknya apa ya yang saya lakukan? Karena itulah di posisi manajer. Tapi kita mencari titik aman ya Pak ya. Ya Bapak Ibu. Enaknya di posisi menghukum. Nah, ada pendekatan yang kita lakukan, melakukan perubahan pada anak supaya anak kita nantinya lebih terarah dan mandiri dan menyenangi diri sendiri dan bisa membahagiakan orang lain terutama dirinya sendiri. Yang dinamakan dengan segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Apakah restitusi itu hanya berlaku untuk kita guru? Tidak kan? Berarti di sini kita memperlakukan anak karena kita posisinya guru. Kemudian ketika pulang ke rumah, kita apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kata-kata yang cocok untuk anak kita ketika anak kita lagi berkelahi dengan adik dan abangnya? Bagaimana kita bersikap sebagai orang tua? Ini juga mendukung untuk kita. Kemudian menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ini bagaimana pengertiannya? Tugas kita stabilkan dulu identitas dia. Kita tenangkan dia dulu. Contohnya, nah, kata-kata yang kita gunakan ini sebagai contoh ya, karena tergantung keadaan, tergantung lagi bahasa yang kita gunakan. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kan kita stabilkan emosi dia, ya kan? Selama ini bagaimana kita menstabilkan emosi anak? Apa yang kita lakukan? Kita juga ikut emosi. Tindakan yang salah
Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Ini maksudnya bagaimana? Kan anak-anak melempar, contohnya anak-anak si Zaki melempar si Aura dengan buku. Sudah kita panggil si Zaki. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini ya. Seperti mengambil barang-barang keras, melempar si Aura. Di sini kita membuat anak, oh saya bagus ya. Berarti saya masih belum seburuk yang mereka katakan ya. Dari situ validasi tindakan yang salah. Jadi kita tidak membuat anak merasa buruk, padahal dia memang nggak bagus ya. Tapi cara kita memberikan umpan balik kepada si anak dengan kata-kata yang seperti itu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya, ya. Jadi pada saat kita memvalidasi masalah, kita tidak boleh menyalahkan si anak. Kamu ya, sudah saya bilang di SMP kita ini tidak boleh begini, aturnya ini, kan? Begitu. Tapi kita harus validasi supaya si anak tenang dan mau mencari solusi sendiri. Kemudian menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Jadi pertanyaan yang kita lontarkan itu pertanyaan yang memang membangkitkan anak dari dalam. Jadi bukan berdasarkan karena dorongan dari luar. Kemudian sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi tindakan yang dia lakukan itu ketika kita memberikan pertanyaan kepada si anak, dia mampu mencerna, oh saya melakukan ini, saya salah ya, dengan tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibentuk di sekolah atau kelas. Contohnya, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Kan kita mengingatkan kembali dengan bukan aturan ya. Kalau aturannya satu arah. Karena kita terbiasa dengan aturan Pak, jadi kembali ke aturan. Kita tanya kembali kesepakatan kelas yang kita ingatkan kepada si anak. Kemudian yang kamu lakukan sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Jadi setelah dia mengingat kembali keyakinannya, kita tanya dulu kelakuan dia apakah sudah mencerminkan dalam keyakinan kelas tersebut. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, di sini kan kita memancing daya pikir anak, dia mau kemana? Kan pertanyaannya menimbulkan pemikiran dari dalam dirinya sendiri. Oh, saya mau kemana ya? Saya mau jadi orang seperti apa ya? Setelah ini kalau saya begini, saya nantinya di masyarakat bagaimana? Kan dia ada pikir kan? Nah, begitulah langkah restitusi
yang kita gunakan dalam menyelesaikan masalah si anak. Sekarang coba kembali kepada diri kita. Apakah yang kita lakukan selama ini sudah sesuai atau belum? Ada yang sudah sesuai, ada yang belum. Sudah paham dengan kira-kira? Paham ya? Ini seperti yang saya bilang tadi, kalau si anak misalnya kita bilang dari si anak yang sudah kamu lakukan tidak seburuk si apa yang kita bisa melakukan lebih kamu buruk dari ini. kamu bisa melakukan lebih buruk. Nanti Nanti insya oh ya sudah saya lakukannya lebih buruk kan? Iya betul sekali Bapak. Itu itulah kalau kita hanya melakukan satu tahapan restitusi, betul Pak? Nggak salah. Apa yang kamu lakukan itu wajar. Itu cuma satu langkah yang kita lakukan. Kemudian kita putus dengan langkah berikutnya, tidak kita lakukan lagi. Itu akan terjadi yang seperti Bapak katakan, dia akan melakukannya lagi. Tetapi di sini kita dalam kita menyikapi masalah anak, tentunya kita jangan menyalahkan anak terlebih dahulu. Kalau kita menyalahkan dia tidak mau lagi duduk, tidak mau lagi konsultasi dengan kita, tidak mau lagi mencari solusinya. Kalau kita menyalahkan, makanya di sini ada namanya menstabilkan identitas. Jadi kita tenangkan dia, baru kita ajak bicara supaya dia mau membuka diri. Kemudian nanti ujung-ujungnya kita pada keyakinan kelas. Seperti pertanyaan terakhir, mau jadi orang seperti apa kamu? Makanya kalau satu tahap kita lakukan, ya otomatis seperti yang Bapak bilang, oh bagus ya apa yang saya lakukan, besok saya seperti ini lagi ya. Ini contoh restitusi yang sudah pernah saya lakukan.
Eh, jadi itulah contoh restitusi yang sudah saya lakukan, yang sudah saya terapkan dengan anak didik kita. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita menutup? Tidak ya, sudah paham semua. Di sini kita akan menutup dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, di sini tentunya sudah banyak yang saya jelaskan tentang budaya positif kita yang akan kita terapkan nantinya sebaiknya seperti apa. Sekarang saya akan melihat refleksi dari Bapak Ibu setelah mengikuti paparan dari saya tentang budaya positif. Siapa yang bisa memberikan refleksi? Perasaan Bapak, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dalam refleksi dalam kegiatan kita hari ini? Bapak, siapa Bapak? Ibu boleh ya? Ibu Sri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti pelatihan hari ini yang disampaikan oleh Ibu Mariani, sangat luar biasa ya. Saya mendapat energi yang positif mengenai cara menangani siswa dan dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Dari sini saya bisa memperoleh banyak ilmu dari pengalaman Ibu, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa di sekolah. Ya. Di sini kita bisa menggunakan cara restitusi ya dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa, sehingga kita dengan siswa merasa lebih dekat dan bisa menjadi manajer. Sosok seorang guru di sini bisa kita posisikan sebagai manajer dalam menyelesaikan dan menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Mungkin demikian. Ya, terima kasih kepada Ibu Sri yang telah memberikan refleksi tentang apa yang sedang kita pelajari dan perasaannya dalam mengikuti pelatihan ya. Jadi di sini untuk menumbuhkan lingkungan yang positif di lingkungan sekolah kita, sebaiknya kita membiasakan budaya positif di sekolah kita dan kita memposisikan diri sebagai posisi manajer ya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu dan mau berpartisipasi penuh terhadap kegiatan hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sudah diajarkan doa-doa yang harus kita doakan di SD?
Ingat lagu-lagunya? Coba kita nyanyikan sekarang. Siapa yang biasa menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila? SD? SD tahu kan? Semakin ini dong. Dengan gerakan profil pelajar Pancasila. Gimana? Ya ikut. Yang lain ikut, gitu yang pimpin. Profil pelajar Pancasila merdeka dan bangga pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila merdeka dan bangga pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pagi masa ingat dari masa lalu, merefleksikan diri, dengan mengulang apa yang sudah dipelajari. Jangan kelas pernah dengar keyakinan kelas? Hah? Pernah apa itu dengan keyakinan kelas? Nabil, Isan, apa yang dikatakan dengan keyakinan kelas? Pernah dengar? Pernah kan? Yang dinamakan keyakinan kelas itu apa? Belum paham. Keyakinan kelas merupakan tata tertib yang kita sepakati bersama. Kita yakini bersama, kita laksanakan bersama, kita atur bersama, semua yang kita lakukan bersama. Nilai-nilai positif yang ada di diri kita, yang kita pikirkan perlu kita tingkatkan. Itulah yang akan kita kembangkan di dalam keyakinan kelas. Sekarang Ibu akan memberikan satu orang menuliskan satu keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Contoh, tidak berbicara ketika guru sedang menerangkan pelajaran. Buat sesuai dengan yang ada di pikiran masing-masing. Apa yang terpikirkan? Oh, saya ingin membuat sebuah keyakinan kelas, datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, bersalaman dengan guru. Pokoknya apa yang terpikirkan dan yakinkan pada diri sendiri, itu akan kita laksanakan untuk membuat budaya positif di kelas kita. Budaya positif, tahu apa budaya positif? Tahu? Apa budaya positif? Tidak tahu apa-apa ya. Tulis satu keyakinan kelas, satu orang satu saja, sesuai dengan yang ada di pikiran, karena ini akan menjadi budaya positif di kelas kita. Budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan yang baik menyesabar tanpa kompromi nggak masalah, tapi jangan kompromi.
Yang sudah tempelkan. Yang teratur, yang teratur, yang teratur. Teratur. Baca. Pertama, masuk depan waktu. Tidak boleh berbicara dan ketika guru masuk. Mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak boleh mengganggu dengan sangat belajar. Di dalam kelas tidak harus kita harus mendengarkan guru menerangkan pelajaran. Datang ke sekolah tepat waktu. Dengan berkeliaran di dalam kelas saat guru sedang menerangkan pelajaran. Tidak boleh jalan-jalan kelas dan tidak boleh dirusakkan meja dan kursi. Harus menghormati guru saat menerangkan pelajaran. Tidak menyerah saat guru sedang menjelaskan. Kerja sama. Salam ibu guru. Menjalankan pelajaran tepat waktu. Jangan sifat ibu. Nanti dah. Ibu ada orang macam gue. Yang bisa dibaca aja, yang nggak bisa berarti pending. Masuk depan waktu. Jangan berhenti saat guru masuk. Masuk depan waktu. Menghormati guru. Masuk depan waktu. Membersihkan lingkungan sekolah. Menghormati sekolah. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Cocok tidak untuk kelas kita? Cocok. Cocok. Yakin nggak untuk dilaksanakan? Oh tidak, cocok. Hah? Tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Berarti tidak cocok. Hah? Cocok ada tapi Kenapa? Bagaimana yang kita ambil? Coba, ini kan kita buat bersama dan kita yakini bersama untuk keyakinan kelas kita supaya kita nanti bisa membentuk budaya positif di kelas. Apa tadi budaya positif Ibu katakan? Hah? Budaya positif. Apa yang dikatakan budaya positif? Ibu tadi sudah menjelaskan budaya positif itu apa? Kebiasaan yang baik. Makanya di kelas kita nanti akan kita lakukan kebiasaan yang baik supaya kelas kita menjadi kelas yang nyaman, tenang dan mudah untuk melakukan proses pembelajaran. Kemudian berarti buat bersama ya. Di dalam kelas kita harus mendengar guru menerangkan pelajaran. Coba diwakilkan oleh satu orang. Berarti ini tidak cocok. Sudah diwakilkan di sini. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Sudah terwakilkan dengan yang nomor 1 tadi. Berarti bukan tidak kita ambil tapi
Sudah diwakili di sini. Kemudian yang ketiga bersalaman. Nah, kita apa? Bersalam i guru. Bersalam i guru. Bersalaman dengan guru. Kapan? Aduh, jalan sekolah. Subuh. Waktu datang dan pulang sekolah. Sekolah kita ambil. Kemudian jangan berkeliaran di dalam kelas saat guru sedang menerangkan pelajaran. Bagaimana? Cocok? Kita terapkan? Hah? Ada yang mengatakan tidak. Jangan diterapkan karena nanti saya tidak bisa jalan kelas. Kenapa Ihsan? Kenapa? Bagaimana yang lain? Kita ambil? Jangan berkeliaran di dalam kelas. Kita ambil. Kemudian tidak boleh coret-coret kelas dan tidak boleh rusakkan meja dan kursi. Karena selama ini kursi habis termakan buaya. Buayanya kita sendiri kan? Kemudian harus menghormati guru saat menerangkan pelajaran, tidak menyela saat guru sedang menjelaskan. Sudah masuk ke mana tadi? Mengerjakan tugas, jangan berkeliaran, tidak boleh coret-coret, tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Harus menghormati guru saat menerangkan pelajaran, tidak menyela saat guru sedang menjelaskan. Oke, kita ambil? Iya, ambil. Kemudian kerjasama. Ini poin yang paling penting. Kalau tidak ada kerjasama, segala sesuatu tidak akan berjalan dengan baik. Ini salah satunya kerjasama. Yang kita lakukan ini adalah kerjasama. Kita ambil ya. Kemudian mengerjakan pekerjaan tepat waktu. Hah? Mengerjakan pekerjaan tepat waktu. Apakah perlu kita menyelesaikan pekerjaan tepat waktu? Perlu. Kenapa juga tidak boleh diambil? Hah? Kita ambil? Kemudian jangan apa nih? Jangan coret meja dan kursi. Sudah tadi. Jangan coret meja dan kursi. Masuk tepat waktu. Sudah tadi ya. Kemudian jangan berisik saat guru masuk dan masuk tepat waktu juga sudah. Kemudian berhormati guru, menghormati guru ya maksudnya. Masuk tepat waktu, membersihkan lingkungan sekolah. Poin membersihkan lingkungan sekolah akan kita ambil. Kita ambil ya. Kemudian menghormati
kita tempelkan di ruang kelas kita masing-masing. Jadi poin yang ibu bacakan tadi yang sudah kita sepakati bersama, kita ambil, kita buat dalam sebuah kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama, dan kita laksanakan bersama. Jangan ada yang tidak mematuhi dengan apa yang kita rencanakan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Bagaimana? Hah? Sepertinya sudah bosan ya? Sudah bosan ya? Coba untuk menghilangkan jenuh, nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita nyanyikan tadi. Bisa? Ibu baik lagu. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila dengan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan selalu mulia berikan membangun percaya diri, realistis dan beraktivis. Jadi dengan beraktifnya doa, maka pertemuan kita hari ini juga sudah berakhir karena pelajaran lain sudah menunggu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.